guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Marsyani Anuranisa, NIM 180600001, jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam video ini saya akan membahas mengenai dasar-dasar kewirausahaan dalam mata kuliah praktek kewirausahaan dengan dosen pengampu atau pembimbing, yaitu Bapak Haris Setia Putra. Silahkan menonton guys. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai aspek operasional dalam bisnis. Sebelum masuk ke poin-poin, saya akan menjelaskan mengenai manajemen operasional. Manajemen operasional merupakan serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan merubah input menjadi output. Bentuk pengelolaan dari manajemen operasional ini dilakukan secara menyeluruh dan optimal pada masalah tingkat tenaga kerja. Ada 3 poin yang akan saya bahas dalam video ini mengenai aspek operasional dan bisnis. Yang pertama itu ada peranan aspek operasional. Yang kedua itu ada unsur-unsur penting yang harus dipertimbangkan dalam aspek operasional, dan juga rencana operasional yang akan saya jalankan pada ide usaha yang saya buat sendiri. Yang pertama itu ada peranan aspek operasional. Ada 4 poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada fungsi perencanaan. Dalam fungsi perencanaan ini, untuk menjalankan suatu usaha, seorang wirausaha harus bisa merencanakan atau membuat planning yang berkaitan dengan operasional, dan juga dengan adanya planning tersebut, maka bisnis atau usaha yang akan dibuat itu bisa berjalan dengan lancar dan tidak kacau. Yang kedua itu ada fungsi proses. Fungsi proses di sini maksudnya itu dengan adanya proses yang berjalan dengan baik, maka suatu bisnis yang akan dijalankan bisa mencapai tingkat kepuasan maksimum yang baik. Dan ada fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian dalam aspek operasional dalam bisnis ini maksudnya yaitu kita harus bisa manajemen waktu, dan kita harus bisa mengkoordinir apa saja dan poin-poin apa saja yang akan dijalankan dalam usaha tersebut. Kita harus memiliki sekat-sekat antara batasan-batasan yang akan dijalankan, dan juga bisnis-bisnis yang akan kita laksanakan agar bisa terstruktur. Dan yang terakhir itu ada fungsi pengawasan. Maksud dari fungsi pengawasan ini, dengan adanya fungsi pengawas dalam aspek operasional untuk menjalankan satu usaha, maka diperlukan adanya pengawasan terhadap tingkatan tenaga kerja oleh seorang wirausahawan. Jadi di situ terlihat bahwa ada batasan dan yang harus dilaksanakan oleh seorang tenaga kerja dan juga wirausahawan. Poin kedua itu ada unsur-unsur penting yang dipertimbangkan dalam aspek operasional. Poin yang pertama yaitu lokasi usaha. Dalam aspek operasional ini, tempat untuk melayani konsumen itu sangat diperhatikan. Ia juga memerlukan lokasi yang tepat, tidak hanya dalam segi tempat, bisa juga berbasis online, dan bisa juga kita mendirikan stand ataupun menyewa sebuah bangunan. Yang kedua itu ada penentuan layout dan tata letak. Penentuan layout dan tata letak ini dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan faktor keamanan, keindahan, kenyamanan, efisiensi biaya, agar seorang wirausahaan itu bisa menarik perhatian para pembeli ataupun konsumen yang akan membeli produk yang dipasarkan. Poin yang ketiga itu ada teknologi.
teknologi ini harus seorang wirausahawan yang membuat satu produk itu harus sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini dan mengikuti berdasarkan usaha apa yang dijalani. Kenapa demikian? Karena agar teknologi itu tidak terjadi over capacity. Dan poin keempat itu ada bahan baku dan bahan penolong. Bahan penolong ini harus cukup tersedia dalam menjalankan suatu usaha yang akan dilakukan. Bahan baku dan bahan penolong itu harus sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan agar tidak terjadi over capacity seperti teknologi yang ada tersebut. Dan poin terakhir itu ada tenaga kerja. Seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya itu harus memperhatikan berapa jumlah dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan. Jadi semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, maka semakin cukup pula kualitasnya. Kualitas tenaga kerja tersebut jika tenaga kerja tersebut mampu menjalankannya dengan baik. Namun percuma apabila jumlah tenaga kerja yang banyak namun kualitasnya tidak tercapai, maka usaha tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Di poin materi terakhir itu ada rencana operasional yang akan saya jalankan. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjabarkan dan menjelaskan mengenai ide produk apa yang akan saya jalankan, yaitu Food and Drink Healthy. Operational plan yang akan saya jalankan dalam usaha Food and Drink Healthy ini yaitu saya mencoba memetamorfosi input menjadi output untuk memenuhi kepuasan konsumen dalam memperoleh suatu profit. Maksudnya yaitu saya mencoba menjalankan atau mengubah input apa yang didapat dari produk yang saya tawarkan menjadi output yang diterima untuk memenuhi kepuasan pembeli atau pelanggan yang akan membeli produk yang saya tawarkan. Dan operational plan selanjutnya itu ada saya mencoba menghasilkan produk yang berkualitas dan menarik sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan juga dengan adanya produk ini, maka saya berharap bagi masyarakat yang sebelumnya belum mencoba untuk hidup sehat, maka dengan produk yang saya tawarkan, masyarakat jadi tertarik untuk memulai hidup sehat dengan cara memulainya dengan cara itu memakan dan meminum makanan dan minuman yang sehat seperti produk yang saya tawarkan. Dan juga saya menawarkannya dengan harga yang terjangkau, namun dengan cita rasa yang enak. Nah guys, sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan saya sangat yakin banyak sekali kesalahan yang saya buat. Maklum saja saya, dan kembali lagi saya hanya seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching guys.